Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Kadang Sinau 27. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi baru, yaitu materi tentang asking and giving opinion. Ya, jadi materi kita kali ini adalah tentang asking and giving opinion, yang mana adalah meminta dan memberikan saran. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami, ya, berikan komen yang membangun bagi channel kami agar kalian bisa selalu mengikuti perkembangan di channel kami. Langsung saja kita ke materi. Asking and giving opinion, ya. Di sini ada kata asking, giving, kemudian opinion. Kalau kita terjemahkan berkata, asking itu dia adalah meminta. Kemudian giving artinya adalah memberi, kemudian opinion dia artinya adalah pendapat, ya. Meminta, kemudian memberi dan pendapat. Dengan ini kalau kita simpulkan, dia artinya adalah istilah dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk meminta, kemudian menanyakan, menjawab, ataupun memberikan pendapat. Jadi itulah materi kita kali ini yang tentang asking and giving opinion, yaitu memberikan materi tentang bagaimana untuk meminta, kemudian menanyakan, menjawab, ataupun memberikan suatu pendapat. Ya, kita ke yang pertama dulu. Yang pertama di sini kita akan memberikan contoh dari asking opinion dan bagaimana giving opinionnya. Asking opinion ini adalah cara meminta suatu pendapat, dan giving opinion ini adalah bagaimana cara kita memberikan pendapatnya. Kalimat yang pertama kita di sini, untuk asking opinion, untuk meminta suatu pendapat, kita bisa menggunakan dengan what do you think about, kemudian bla bla bla, jangan lupa tanda question mark atau tanda tanya. What do you think about? Ya, kemudian yang kedua dia juga bisa dengan what do you think of. Jadi yang pertama what do you think about sama what do you think of, ini mereka memiliki arti yang sama. Dalam bahasa Indonesia dia artinya adalah apa pendapatmu tentang titik. Ya, ini karena dia adalah asking, menanyakan, jangan lupa memakai tanda tanya. Ketika ada pertanyaan seperti ini, kan ini minta pendapat, bagaimana responnya? Nah, kalau kita mau memberikan pendapat, kita diawali dengan kata I think. Nah, menurut saya, I think di sini adalah menurut saya titik. Ya. Jadi ketika asking opininya pakai dia dengan what do you think, ya ini what do you think, kita jawabnya dengan I think. Nah, lebih jelasnya kita lihat contoh dalam kalimat. Questionnya atau pertanyaannya dia adalah misalnya what do you think about my father? Ya, apa pendapatmu tentang ayah saya? Kemudian kita menjawab answernya kita adalah I think he is a patient man. Menurut saya, I think ini dia adalah menurut saya dia adalah seorang yang sabar. Ya, jadi ketika memberikan pendapatan dengan pertanyaan what do you think, kita jawabnya dengan I think, menurut saya. Contoh berikutnya adalah question, ya. Ini question, what do you think of the new motorcycle? Apa pendapatmu tentang sepeda motor baru itu? Ya, jadi di sini kita dimintai pendapat tentang sepeda motor baru. Jawaban kita adalah bisa dengan misalnya I think it is the best motorcycle here. Menurut saya, sekali lagi I think ini adalah menurut saya, itu adalah sepeda motor terbaik di sini. Ya. Jadi ya, ketika ada pertanyaan dengan what do you think, jawabnya dengan I think. Ke ungkapan berikutnya. Asking opinion juga bisa digunakan dengan menggunakan kalimat what is your opinion about? Nah, what is your opinion about? Ini kalau dalam bahasa Indonesia terjemahkan dengan apa pendapatmu tentang, ya, sama dengan think tadi, ya, tapi ini dengan kata opinion. Apa pendapatmu tentang titik? Ini kita memberikan dengan in my opinion, menurut pendapat saya titik. Ketika pertanyaan dengan what is your opinion, kita jawab dengan in my opinion. Nah, lebih jelasnya kita contoh di bawah ini. Pertanyaannya misalnya ada pertanyaan what is your opinion about Mr. Hasan? Apa pendapatmu tentang Pak Hasan? Ya, your opinion, pendapatmu. Kalau pertanyaan seperti ini kita jawab dengan in my opinion, menurut pendapat saya, Pak Hasan adalah seorang yang wise person. Mr. Hasan is a wise person.
Pak Hasan adalah seorang yang bijaksana. Ya. Jadi karena pertanyaan dengan what is your opinion dijawab dengan in my opinion. Contoh berikutnya. What is your opinion about the movie? Bagaimana pendapatmu tentang film ini? Nah, dijawab dengan misalnya, in my opinion, the movie is boring. Menurut pendapat saya, in my opinion ini, filmnya itu membosankan. Ya. Pertanyaan dengan what is your opinion? Jawabnya adalah dengan in my opinion. Ungkapan berikutnya masih tentang asking and giving opinion. Ini untuk asking opinion, menanyakan suatu pendapat, kita juga bisa menggunakan what is your view on bla bla bla. Nah, ini dalam bahasa Indonesia diartikan dengan apa pandanganmu tentang titik. Nah, kita ditanya pandangan kita. Kalau ada pertanyaan seperti ini, kita bisa jawab dengan in my view bla bla bla. Menurut pandangan saya seperti ini. Ya, contohnya kalimatnya adalah what is your view on COVID-19 in Indonesia? Apa pandanganmu mengenai COVID-19 di Indonesia? Untuk pertanyaan seperti itu, kita bisa jawab dengan misalnya dengan in my view, it is very dangerous for us. So, we must be careful. Dalam pandangan saya, itu adalah COVID-nya itu sangat berbahaya untuk kita. Jadi, kita harus berhati-hati. Ya. Pertanyaan dengan what is your view, jawabnya adalah in my view. Contoh berikutnya ada juga misalnya what is your view on the national examination? Apa pandanganmu tentang ujian nasional? Ini bisa kita jawab dengan misalnya in my view, the national examination is needed to measure the student's ability. Dalam pandangan saya, ujian nasional itu dibutuhkan untuk mengukur kemampuan siswa. Nah, jadi itulah contoh dari ungkapan untuk asking and giving opinion. Ini masih juga ada lagi contoh misalnya ya, untuk asking and giving opinion, misalnya kita pakai kata do you think that bla bla bla. Dalam bahasa Indonesia diartikan dengan apakah menurutmu titik. Nah, do you think itulah apakah menurutmu. Ini bisa dijawab dengan I think bla bla bla. Menurut saya seperti apa? Nah, contoh kalimatnya nih. Do you think that Hana will come on time? Apakah menurutmu Hana akan datang tepat waktu? Seperti ini kita bisa jawab dengan misalnya no, I think she will not come on time. Tidak, menurut saya dia tidak akan datang tepat waktu. Nah, next kemudian ada lagi misalnya contoh pertanyaan dengan do you think that everything is going to be okay? Apakah menurutmu semuanya akan baik-baik saja? Ini bisa jawab dengan misalnya yes, I think everything is going to be okay. Ya, menurut saya I think semuanya akan baik-baik saja. Nah, itu juga masih contoh dari asking and giving opinion. Nah, di sini diberikan juga contoh dari giving a strong opinion. Cara memberikan suatu pendapat dengan agak sedikit penekanan. Contohnya apa? Misalnya, I'm absolutely convinced that. Yang kedua, I'm sure that. Yang ketiga, I'm strongly believe that. Kemudian ada juga I have no doubt that. Bla bla bla. Kemudian ada juga there's no doubt in my mind that. Ya. Jadi kalau semuanya ini intinya adalah ingin mengatakan bahwa saya sangat yakin bahwa. Nah, jadi ini adalah strong opinion, ya. Dari saya sangat yakin bahwa ini bisa diungkapkan dengan beberapa kalimat ini. Jadi kelima kalimat ini mereka memiliki arti yang hampir sama. Apa artinya? Saya sangat yakin bahwa apa seperti itu. Ya, itulah contoh dari giving a strong opinion atau memberikan pendapat secara lebih kuat atau lebih yakin. Kemudian juga agreeing with opinion. Nah, di sini juga disampaikan bagaimana cara menyatakan pendapat yang mana pendapat tersebut adalah menyatakan suatu agreeing, suatu persetujuan. Apa contoh ungkapannya? Nah, jadi di sini kita mengungkapkan pendapat, tapi pendapat kita tersebut adalah menyetujui apa yang dikatakan oleh pembicara sebelumnya. Ya, jadi pendapat yang setuju. Contohnya, you are absolutely right. Kemudian, that's just what I was thinking.
That's a good point. Exactly. That's true. I agree with you entirely. Ya. Kemudian I couldn't agree more. Nah, dari seluruh ungkapan ini, ya, seluruh ungkapan ini yang mana ada 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini, mereka memiliki arti yang sama. Artinya apa? Mereka adalah saya setuju. Nah, di sini pendapatnya adalah saya setuju. Ya, menyatakan bahwa setuju kita pakai adalah dengan beberapa ungkapan ini. Ya, agreeing with an opinion, setuju dengan suatu pendapat. Nah, ini ada agreeing, berarti nanti juga ada yang tidak setuju. Bagaimana? Nah, kita lihat contoh berikut ini. Berikut adalah contoh dari disagreeing with an opinion, tidak setuju pada suatu pendapat. Contohnya dengan apa? I don't agree with you. That's not entirely true. I'm sorry to disagree with you. I'm afraid I have to disagree. I'm not sure about that. Nah, dari semua ungkapan ini, yang ada 5 kalimat ini, artinya hampir sama, itu apa? Saya tidak setuju. Nah, ini adalah ungkapan dari tidak setuju atas suatu pendapat. Ya. Jadi demikian tadi pembahasan kita ya tentang asking and giving opinion, atau di mana cara meminta juga memberikan suatu pendapat. Ya, jadi itu tadi, semoga bermanfaat ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan, dan ingat, tetap rajin belajar, rajin berdoa, dan harus yakin bahwa mimpi kalian akan tercapai. Ya, terima kasih. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.